Itu perbuatan yang sangat berat karena saat itu emosi jiwa kita bergejolak. Nah, ini adalah orang-orang yang berjuang, berjihad, melawan hawa nafsunya, melawan egonya, melawan hatinya dan lain sebagainya. Karena di saat itu kita benar-benar berjihad di jalan Allah. Ya, wal kaziminal ghaidh. Ya. Menahan amarah itu adalah suatu perbuatan yang sangat luar biasa, ya. Yang sangat luar biasa balasannya di sisi Allah, ya. Tentunya kita harus membiasakan diri, bukan ujuk-ujuk kita langsung bisa gitu, ya. Membiasakan diri ketika ingin marah kita tak marah gitu, ya. Bagaimana sih rasanya ketika harga diri kita dihinakan orang, direndahkan orang, ya. Bahkan sengaja orang merendahkan kita dan lain sebagainya, ya, kita tidak berusaha menahan amarah itu, ya. Karena ketika kita marah maka hati kita dikuasai oleh syaitan. Selanjutnya wal afina 'anil nas, yaitu orang yang memberi maaf, ya. Orang yang memberikan dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, perkara selanjutnya yaitu memaafkan. Belajar memaafkan orang lain ini sangat berat, ya. Dari kita minta maaf sampai memaafkan orang lain. Apa sebab? Karena kita punya jiwa, karena kita punya perasaan, ya. Saya kan tidak salah, masa saya suruh minta maaf. Nah, ini kadang-kadang bahasanya seperti itu. Tapi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, orang yang senantiasa mensucikan jiwanya kepada Allah, dia tidak lagi melihat itu, ya. Tidak lagi melihat siapa salah, siapa benar. Senantiasa ingin mensucikan dirinya semata-mata mengikuti perintah Allah wal afina 'anil nas, ya. Minta maaf, ya. Bukan saya lebih tua saya harus minta maaf kepada yang muda, enggak. Enggak harus. Enggak masalah, ya. Jadi hamba Allah yang senantiasa berusaha, ya, meminta maaf, ya, dan memberi maaf, inilah orang senantiasa yang berusaha mensucikan diri. Tak tolong sehel pinjaman ya pada untuk ngutangkan ini ya. Aduh. Ambang ada. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi apa yang sudah kita pelajari ibu sekalian, ini kita berusaha nih, dan kita akan diuji terus-terusan, ya. Nah, ketika ujian itu datang menimpa kepada diri kita, bisa tidak kita melaksanakannya? Nah, gitu. Ya Allah, bisa tidak saya ini minta maaf? Sampai. Ya, bisa tidak saya ini memberi maaf? Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang Allah sebutkan di dalam Ali Imran ayat 133 tadi, ya. Wal kazimina wal afina wal kazimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Memberi maaf, meminta maaf. Ini perbuatan yang sangat berat. Kalau tidak kuat-kuat hati, ikhlas karena Allah, tidak mampu gitu. Di situlah ujian kita. Makanya orang yang senantiasa mengharapkan keampunan dan surga yang dijanjikan Allah, dia berusaha untuk membersihkan, mensucikan dirinya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi Allah jadikan jiwa kita ibu-ibu itu sepenting Allah menjadikan matahari. Matahari penting enggak? Bulan penting enggak? Siang penting enggak? Malam penting. Nah, maka Allah bersumpah dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha.
Allah ingin menjelaskan kejadian nafs jiwa ini, ya Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar-besar. Demi matahari, demi bulan, kata Allah, demi siang, demi malam, demi langit dan penciptaannya dan bumi. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa ketika dia telah disempurnakan. Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntung, kata Allah, orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa ini adalah sebuah perkara yang sangat dianjurkan. Karena hablum minan nas kita ini berhubungan dengan jiwa kita. Hablum minan nas kita ini bagaimana sehari-harinya kita belajar asma Allah, sifat Allah, al-afu, yang maha memberi maaf. Beruntung Allah jadikan kita ini sebagai media. Makhluk ini adalah tempat Allah menunjukkan sifat-sifatnya. Kita adalah sifatnya Allah. Maka beruntunglah, walaupun tidak mampu kita memakai sifat Allah yang 99, dapat satu pun jadilah. Umpamanya kita mampu menjadi orang yang sabar sesuai dengan sifat Allah, sabur, sedikit-sedikit sabar, maka tampaklah sifat Allah yang sabar. Beruntung kita, walaupun cuma satu. Atau kita memakai sifat Allah asy-syakur, senantiasa pandai bersyukur, sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Inilah orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah itu ibadah dengan menggunakan sifat-sifat Allah setiap hari. Nah ini walaupun sedikit, mudah-mudahan kita mampu menerapkannya, mengaplikasikannya, melaksanakannya, sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi sifat pemaaf. Karena berhubungan ini masih bulan Syawal, sebenarnya bukan hanya bulan Syawal ya. Setiap hari kita ini harus minta maaf, setiap hari kita harus memaafkan, suami kita, istri kita. Salah wajarlah, nama kita manusia. Tidak ada manusia itu tidak berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap kita ini bersalah, berbuat dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang cepat minta maaf. Tapi kita muhasabah juga. Jangan orang tiap hari minta maaf, tiap hari gak kita berdosa, tiap hari gak kita mencela, tiap hari gak kita nanti minta maaf lagi. Artinya volume kadarnya itu semakin kurang. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dengan pemahaman-pemahaman yang sesegera mungkin untuk dapat kita laksanakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan dengan banyak memaafkan, banyak meminta maaf, kita menjadi hamba Allah yang disucikan. Kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, Dan Allah memberikan keridhaan kepada kita selaku manusia. Pasti kita tidak terlepas dari khilaf dan salah, siapapun dia. Tidak ada kecuali Rasulullah. Rasulullah itu maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Kalau kita tidak, kita salah, kita pasti salah setiap hari. Kita lalai kepada Allah, kita dah salah. Tapi syukur kita akan dapatkan Allah yang Tawwab, yang Afuun, yang Syakur, yang Ghafur. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kesalahan memang datang dari kita, kelalaian kita, kelemahan kita. Untuk itulah Allah menjadikan kita segera memberi maaf dan minta maaf. Sebagai akhir daripada tausiah yang saya sampaikan ini, insyaAllah nanti akan disambung oleh Ustaz Anas. Saya secara pribadi, karena kita sudah beberapa lama bergaul, barangkali ada ucapan, perkataan, kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Ini saja yang barangkali yang dapat saya sampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi